Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmanur Fadila dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 2 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Muhammad Idris Samarinda. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan membahas mengenai aliran humanistik. Mari kita langsung saja melihat apa sih aliran humanistik itu. Langsung saja di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga tokoh-tokoh yang memperkenalkan aliran humanistik tersebut. Baik, kita masuk pada pengertian dari aliran humanistik. Apa sih aliran humanistik itu? Jadi aliran humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Jadi aliran humanistik ini merupakan pengalaman masa lalu dan masa depan yang menentukan perilaku pada masa kini. Jadi aliran humanistik ini adalah aliran yang berkembang atau muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan juga psikoanalisis. Dan di teori pembelajaran humanistik ini menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas dan selalu mengarah kepada pengungkapan. Pengungkapan apa? Seperti pengungkapan potensi yang dimilikinya apabila orang tersebut mendapatkan dukungan dari lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada tokoh-tokoh dari aliran humanistik. Di sini ada 3 tokoh yang akan saya bahas, yaitu Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Rogers, dan yang ketiga ada Arthur Weikens, di mana mereka ini mempunyai teori masing-masing dan di dalam teori mereka itu terdapat pembahasan lagi di dalamnya. Jadi pada pembahasan tokoh-tokoh ini kita akan membedah atau kita akan membahas satu persatu mengenai teori-teori yang sudah mereka bagikan kepada kita. Baik, tokoh yang pertama adalah Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow ini mempunyai 2 teori lagi di dalam pembahasannya atau di dalam teorinya, yaitu yang pertama adalah self-actualization dan juga hierarchy of needs. Yang pertama adalah self-actualization, di mana ini merupakan kebutuhan tertinggi manusia menurutnya. Artinya, manusia itu aktif menggunakan seluruh kualitas dan juga kemampuan yang dimiliki dan berusaha mengembangkan seluruh potensi dirinya. Selanjutnya teori Abraham Maslow yang kedua yaitu hierarchy of needs, yaitu menurutnya manusia itu memiliki sejumlah kebutuhan yang harus diupayakan atau dipenuhi untuk meraih kebahagiaannya seutuhnya. Kebutuhan yang dimaksud dalam hierarchy of needs ini yaitu berupa kebutuhan biologis dan juga fisiologis. Dan yang kedua, kebutuhan akan keselamatan dan juga keamanan. Yang ketiga ada kebutuhan akan cinta dan juga rasa memiliki. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers. Rogers di sini mengatakan bahwa manusia itu mampu secara sadar dan juga rasional untuk mengubah pemikiran dan perilakunya dari yang tidak sesuai harapan menjadi ke pemikiran dan perilaku yang sesuai harapan. Jadi menurutnya itu kepribadian manusia itu dibentuk oleh masa kini, bukan masa lalu, serta dibentuk sebagaimana kita secara sadar memaknai segala yang kita alami dalam hidup ini. Adapun beberapa gagasan dan juga konsep dari Carl Rogers ini, yang pertama ada self-actualization dan juga yang kedua adalah client-centered therapy, di mana self-actualization ini dia mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dari manusia yaitu kesehatan mental.
Menurutnya, orang yang sehat secara mental itu memiliki ciri seperti bersikap terbuka, menjalani hidupnya sepenuhnya setiap momen, dan yang ketiga mendengarkan dan mengikuti dirinya tanpa mengikuti dari orang lain. Dan yang keempat memiliki sense of freedom dalam berpikir dan juga bertindak. Yang kelima ada kreativitas tinggi, dan yang keenam ada mengembangkan potensi yang mereka miliki. Baik, gagasannya yang kedua yaitu client center therapy. Jadi menurutnya manusia itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri bahkan saat dalam masalah. Jadi client center therapy ini tidak berorientasi terhadap teknik, melainkan menggunakan pendekatan empati. Di mana empati yang ditunjukkan ini awalnya terapis dalam mengulang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh klien dengan kata-kata. Jadi ini akan membuat klien merasa diterima, dihargai, dan juga dipahami seutuhnya. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Arthur Wright Combs, di mana dia ini merupakan orang yang memperjuangkan pendidikan dan juga konseling humanistik. Jadi dia mengusulkan teori yang menggabungkan nilai-nilai humanistik dengan faktor kognitif. Karena Arthur Wright Combs ini membahas mengenai pendidikan dan juga konseling, jadi dia akan membahas dua peran, yaitu peran konselor dalam konseling dan juga peran guru dalam pendidikan. Langsung saja, yang pertama adalah peran konselor menurut Arthur. Jadi menurutnya sangat penting bagi konselor untuk menghargai dan juga memahami pengalaman kliennya. Combs juga berpendapat bahwa penting bagi konselor untuk menghargai dan juga memahami pengalaman dari kliennya. Combs menekankan pentingnya kepekaan dalam memberikan terapeutik kepada kliennya. Hubungan terapeutik itu demikian membuat klien merasa diterima seutuhnya, sehingga ia memahami dan juga menemukan alternatif terhadap situasi yang dialami maupun lingkungan yang sedang dialaminya. Terakhir yaitu peran guru dalam bidang pendidikan. Di sini Combs menyatakan pengajaran yang baik itu apabila guru memiliki 5 hal utama yang harus dimilikinya. Yang pertama, guru itu harus berorientasi secara fenomenologis. Yang kedua, guru harus memiliki konsep diri yang positif. Yang ketiga, guru yang baik itu melihat orang lain dengan cara yang positif. Dan yang keempat, guru yang baik itu bersikap terbuka dan juga berusaha memfasilitasi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu guru harus tampil sebagai dirinya sendiri, apa adanya dan juga tulus dalam segala hal apapun kepada murid-muridnya. Sekian video singkat yang dapat saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita, untuk saya sendiri dan juga teman-teman yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.